Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang materi bentuk-bentuk perubahan sosial. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ika Rikawati, guru mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Dharma, Kabupaten Kuningan. Hakikat dari perubahan sosial adalah setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari sebuah perubahan. Manusia selalu merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Ia selalu mencari sesuatu yang baru, bagaimana mengubah sesuatu keadaan agar lebih baik. Manusia merupakan makhluk yang selalu ingin berubah, aktif, kreatif, inovatif, agresif, selalu berkembang dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang beberapa bentuk perubahan sosial. Yang pertama, berdasarkan lamanya perubahan. Ada perubahan lambat atau disebut dengan evolusi, dan ada perubahan cepat yang disebut dengan revolusi. Perubahan secara lambat memerlukan waktu yang lama. Biasanya, perubahan ini merupakan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Sedangkan pada perubahan cepat, terjadi apabila perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau sendi-sendi kehidupan masyarakat. Secara sosiologis, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu revolusi dapat tercapai. Yang pertama, adanya keinginan dari masyarakat untuk mengadakan perubahan. Yang kedua, adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang mampu memimpin masyarakat untuk mengadakan perubahan. Yang ketiga, ada pemimpin yang dapat menampung keinginan atau aspirasi rakyat dan merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu program kerja. Yang keempat, ada tujuan konkret yang dapat dicapai. Yang kelima, ada momentum yang tepat untuk mengadakan revolusi, yaitu ketika keadaan sudah tepat dan baik untuk mengadakan suatu gerakan. Yang kedua, berdasarkan pengaruhnya. Ada yang berpengaruhnya kecil pada masyarakat, dan ada yang pengaruhnya besar bagi masyarakat. Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Sedangkan perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya, seperti sistem kerja, hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi sosial. Yang ketiga, berdasarkan kehendak masyarakat, ada perubahan yang dikehendaki dan direncanakan, yang merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat, yang disebut dengan agent of change. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan tersebut dahulu dinamakan rekayasa sosial atau social engineering, atau sering pula dinamakan perencanaan sosial atau social planning. Dan perubahan yang tidak dikehendaki dan tidak direncanakan. Perubahan yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Perubahan ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Yang keempat, berdasarkan strukturnya, ada perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Sedangkan perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan tersebut hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.